Kembali kami ajak Anda bergabung bersama dengan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat, Yonatan Baskoro. Selamat pagi, Mas Yonatan. Selamat pagi, Mas Marvin. Baik, Mas Yonatan. Mungkin saya akan kembali kepada vonis kemarin ya, vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo terlebih dahulu. Lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, apakah hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim kuasa hukum dan keluarga? Baik, saya sampaikan terkait dengan vonis Ferdi Sambo ya, yang kemarin divonis hukuman mati dan Putri Chandrawati 20 tahun. Dalam hal ini, saya rasa itu adalah pemenuhan keadilan bagi keluarga dan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Tetapi dalam hal ini, dari kacamata saya pribadi, sebetulnya saya ini adalah pejuang hak asasi manusia yang menentang hukuman mati. Tetapi bukan artinya saya menentang hukuman yang diberikan kepada Ferdi Sambo, karena pada dasarnya saya sangat menghormati putusan majelis hakim. Namun ingin saya sampaikan, saya adalah seorang pejuang hak sejak dulu, bukan sejak kasus ini bergulir. Tetapi kembali tadi saya bilang, saya hormati keputusan majelis hakim dan itu merupakan kemauan dari keluarga yang saya rasa juga itu adalah suatu yang wajar ketika melihat di sini adalah anak kandungnya terbunuh secara keji. Pasti di dalam pikiran setiap orang tua, bahkan saya pun ketika saya menjadi orang tua misalkan, ataupun saya punya orang tua tapi nyawanya dirampas, pasti menginginkan hal yang sama seperti apa yang diinginkan oleh keluarga almarhum. Oke. Jadi saya rasa demikian, Mas. Oke, tapi masih akan ada banding jika nanti akan diajukan untuk banding ya. Dan kemudian proses selanjutnya jika kemudian berlanjut begitu tanda kutip. Apa langkah yang akan disiapkan dari tim kuasa hukum keluarga Yosua? Ya, saya rasa dalam hal melakukan pembelaan ataupun upaya hukum, ketika melihat vonis yang dijatuhkan adalah vonis maksimal, maka saya rasa akan melakukan upaya banding ya. Nah, dalam hal ini ketika ditanyakan kepada keluarga, tentu kita masih hanya bisa berdoa dan tetap mengawal proses kasus ini sampai di tahap ujung upaya hukum yang paling atas begitu. Namun dalam hal ini kami masih mempercayakan penuh kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang akan memutus di tingkat banding, Mas. Oke, bagaimana dengan kemarin vonis terhadap Putri Chandrawati? Menurut Anda, apakah ini pula sesuai dengan harapan dari keluarga? Ya, kembali saya sampaikan, kalau keluarga itu pokoknya mau tahu siapapun yang terlibat itu harus mendapatkan hukum yang adil. Namun dalam hal ini kami tidak terlalu kaget dengan hukuman 20 tahun yang kita lihat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun. Kenapa kami tidak kaget? Karena kami mendengarkan uraian dan pertimbangan majelis hakim saat membacakan atau menjelang vonis Sambo kemarin, yang dikatakan bahwasannya seluruh pembelaan atau pelecehan ataupun skenario yang disampaikan ya, itu terbukti tidak ada pelecehan, pemerkosaan ataupun keterangan-keterangan lain itu dikesampingkan dan dianggap bohong atau omong kosong oleh majelis hakim. Artinya itu berimplikasi juga kepada Putri Chandrawati. Sehingga saya melihat kemarin bersama tim kuasa hukum, wah, kalau misalkan Ferdi Sambo dihukum berat, tapi seharusnya iya, karena mendengar upaya majelis hakim seperti itu, otomatis saya rasa Putri Chandrawati juga akan mendapatkan hukuman yang berat, termasuk Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Oke, jika nanti dalam banding, dalam banding nanti hukuman Ferdi Sambo ataupun juga Putri Chandrawati mendapatkan keringanan, akan adakah upaya dari tim kuasa hukum? Ya, kalau untuk perkara ini ya, tentu semuanya sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim di setiap tingkatan peradilan yang kita anut di Republik Indonesia ini. Namun terkait dengan hal-hal lainnya ya, itu sedang kita kaji ya bersama dengan tim kuasa hukum dan keluarga. Apakah ada kemungkinan langkah hukum yang lain? Karena kan kalau kita ketahui bersama masih banyak sebetulnya yang belum diselesaikan, baik itu restitusi kepada keluarga almarhum, kemudian
pemulihan nama baik yang harus betul-betul inkrah, karena nanti kan masih ada upaya-upaya hukum lain gitu. Nah, maka dari itu kita masih terus menimbang-nimbang apa selanjutnya yang kita lakukan. Karena begitu, Mas. Baik Mas Yonatan, ditahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangannya usai dari informasi terkini yang kami lihat saat ini. Terdakwa Kuat Ma'ruf terkini akan segera bergerak menuju ke mobil dari Barreskrim Polri untuk bisa langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengikuti persidangan. Kami belum melihat apakah Kuat Ma'ruf saat ini akan secara bersamaan bersama dengan terdakwa Ricky Rizal atau akan dipisah terlebih dahulu. Namun saat ini terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum akan segera menuju atau berangkat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami pun juga masih berupaya untuk menghubungi dari kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf maupun juga Ricky Rizal, pemirsa, untuk juga mengetahui juga bagaimana kesiapan dari kliennya saat ini. Namun secara paralel saat ini kita lihat untuk mobil sudah segera berangkat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita maju kembali kepada informasi yang kami lihat dari SIPP, memang sebenarnya jadwalnya 8.30, namun kembali hingga saat ini sudah lebih dari 8.30, belum juga dimulai. Tapi kemudian mengenai bagaimana jalannya sidang nanti, jam berapa tepatnya, atau siapa yang terlebih dahulu untuk menjalani sidang, kami akan coba untuk konfirmasi kepada rekan kami yang memantau langsung dari lokasi. Saya kembali akan berbincang bersama dengan Mas Yonatan. Masih bergabung ya Mas ya? Ya, Mas Yonatan masih bergabung bersama kami? Masih, Mas. Oke, Mas Yonatan, ada beberapa analisa-analisa yang mengatakan bahwa jangan senang dulu begitu terhadap vonis mati yang bisa dikatakan bisa jadi bukan vonis mati tapi vonis nanti begitu ya, ditunda-tunda begitu. Dikatakan bahwa kemudian ada RKUHP baru, Undang-Undang Gerasi juga yang bahkan mengatakan bahwa ini bisa kemudian ketika 10 tahun menjalani dalam masa tahanan berkelakuan baik bisa kemudian mendapatkan keringanan dan lain-lain. Nah, langkah apa yang kemudian akan dilakukan untuk bisa mengawal tentunya dengan kemungkinan-kemungkinan ini? Ya, tentu kita hidup di negara hukum, sehingga apapun itu yang berlaku di negara kita, hukum itu tentu harus kita hormati, karena memang kita menganut asas lex posterior derogat legi priori, Mas, yang artinya peraturan yang baru itu mengesampingkan peraturan lama. Ya, ini untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul jika terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki begitu. Dan kalau kita mengacu pada KUHP baru yang akan berlaku nanti pada tahun 2026, nah ini juga jadi kekhawatiran tentunya, karena begini, Mas. Misalkan Verdi Sambo sudah inkrah di dalam segala upaya hukumnya nanti, bahkan sampai banding kasasi, peninjauan kembali, atau bahkan tadi dikatakan mengajukan gerasi begitu ya. Jika sebelum 2026 itu belum dieksekusi, misalkan ini hukumannya tetap hukuman mati sampai tingkat paling atas ya. Oke. Dan belum dieksekusi sampai 2026, ya saya rasa ada pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Tetapi jika dieksekusi sebelum kitab undang hukum pidana yang baru, ya saya rasa hukuman mati. Kalau misalkan kondisinya hukuman mati sampai di tingkat atas, ya harus diselesaikan sebelum tahun 2026 jika ingin menghindari perubahan itu berlaku. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita melihat terpidana mati di Republik ini selama ini ya, itu eksekusinya nggak secepat itu, Mas. Ada yang bertahun-tahun, bahkan belasan-belasan tahun. Betul. Nah, itulah sekarang kami kembalikan lagi sepenuhnya kepada pemegang dan pemangku kewenangan dalam melakukan proses penegakan hukum untuk, ya, kita lihatlah bagaimana ini penerapan selanjutnya. Karena kita juga harus menghormati setiap upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Begitu. Mas Yonatan, masih ada 2 terdakwa lagi akan menjalani vonis hari ini. Apakah pihak keluarga akan ada yang datang? Sepertinya hari ini kita tidak ada yang hadir ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga jika ada kesempatan kami akan hadir. Gitu. Karena keluarga sangat lelah sekali kemarin, Mas. Betul. Untuk besok, untuk sidang terhadap terdakwa Eliezer, apakah akan hadir?
Untuk hal tersebut kita juga belum tahu ya. Nanti kita akan berkomunikasi dengan keluarga, kita akan berunding apakah sebaiknya kita hadir atau tidak begitu. Baik, untuk sementara terima kasih Mas Yonatan Baskoro untuk waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV.